Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya seperti biasa. Nah, di video kali ini kita akan ngegerebek salah satu toko speed shop yang ada di daerah Cilegon. Langsung aja, ini dia namanya Bengkel Motor Cilegon. Speed shop salah satu yang berada di kota Cilegon. Langsung aja kita gerebek tokonya. Gimana keseruannya, langsung aja. Langsung aja kita dengan jumpai dengan salah satu owner yang memiliki speed shop di kota Cilegon, yaitu dengan siapa namanya? Ayu. Dengan Ayu. Ini toko PRM baru dengar pindah ya? Iya, baru pindah dari lokasi sebelumnya di Metro Cilegon, pindah ke daerah Jerang. Daerah Jerang. Kalau misalnya kita mau beli sesuatu atau mau aksesoris, bisa langsung cek Instagramnya di mana? Instagram ada di Kilosi Motor atau PRM Streetwear Cilegon. Oke, langsung ntar kita taruh di deskripsi dengan link Instagramnya. Namanya di @pm_Cilegon. Langsung aja cek Instagramnya. Nah, di video kali ini kan seputar gerebek kan ya, gerebek motor PRM yang baru. Nah, jadi sebelumnya yang belum kalian tahu, PRM sebelumnya berada di daerah Metro. Nah, pindah ke sini sekitaran baru berapa hari? Jalan Mari. Jadi baru dibilang tokonya masih benih, masih baru kondisinya. Oke, langsung seputar gerbeknya. Di sini naruh part-part aksesoris seperti apa tuh? Contohnya? Iya, contohnya. Lebih ke basic tie look ya. Basic tie look. Ya, Oke. basic tie look, tapi partnya kita pakai part lokal berikut dengan part Thailand. Oke. Dilanjut dengan di part-part aksesoris di PRM ini naruh aksesoris seperti apa tuh? Kalau boleh tahu. Lebih basic Thailand, ada juga yang lokal, ada juga yang Cinanya juga ya. Oke. Kita nggak pungkiri barang-barang Cina sekarang juga lagi melejit banyaknya. Lagi booming juga ya. Ini juga karena dari segi peniruannya. Terus buat rekomendasi nih ya, buat misalnya ada orang salah satu yang mau di motor gimana tuh? Solusi Oke, buat rekomendasi solusi pemula. Oke, untuk pemula kita lebih Untuk Matic dulu, motor Matic. Matic ya. Gimana? Oke. Matic kita saranin cari konsepnya dulu. Konsepnya dulu, contohnya lu punya motor Scoopy. Iya, Lu misalnya. bisa cek di Instagram salah satu motor mana yang menurut lu srek di hati, srek sama tampilan dan karakter kita sendiri. Contohnya sudah dapet nih konsepnya, baru kita incer part-partnya. Bisa kita mulai dari tangan-tangan atau bagian kaki-kaki. Yang penting kita fokus pada satu titik, nggak sampai diacak-acak. Jadi kalau udah di tangan dulu, Iya. baru turun ke kaki, atau kita kaki dulu baru naik ke atas lagi ke tangan, biar kesannya rapi, konsep terjaga. Itu buat rekomendasi pemula. Untuk rekomendasi Jadi pemula itu butuh inisiatif sendiri ya, jadi nggak ngikutin orang. harusnya dunia modifikasi itu kita ikuti selera kita sendiri. Inisiatif sendiri. Jangan seakan-akan gue mau niru si ini, tapi gue tanya dulu deh, cocok gak sih motor gue kayak gini nggak? Cocok gak cocok, diri kita sendiri yang tahu. Itu buat konsep motor sendiri. Ya, karena kepuasan itu milik kita sendiri, bukan Benar. orang lain. Dilanjutnya dengan part-part di bagian bautnya. Di sini naruh part bautnya kayak gimana tuh? Baut kita cenderung fokus ke produksi hang, sebab warna goldnya itu lebih cerah ketimbangkan yang imitasinya. Iya. Dan juga kadang imitasi ada yang polosan dan non flower. Benar juga. Jadi kalau untuk rekomendasi, usahakan pakai baut stainless yang merek dari Hang. Tadi soal baut perintilan udah nih ya, soal Oke. baut. Lanjut di bagian pengereman atas. Untuk pemula bagaimana tuh rekomendasi? Kalau untuk pemula lebih ke Izumi mungkin ya. Iya. Kalau kita
kita punya dana lebih, kita mau cari yang spek di atas Izumi, kita bisa pakai Nissin, CNC, ataupun yang Corsa Porta TWM. Itu buat bagian pemula. Untuk pemula lebih recommended pakai Izumi. Biasanya pemula kan mikirnya gue maunya pakainya yang standar dulu. Nanti kalau emang punya budget lebih, biasanya kan Baru ada yang mau dibeli. upgrade. Nah. Nah, upgrade dia biasanya kayak gini. Atau Untuk yang hobinya lebih brand ya RCB contohnya. Iya, benar. Untuk pemula disarankan memakai Izumi. Izumi. Dilanjut pengereman doang ya. Buat Pengereman doang. monoblok gimana? Monoblok Rekomendasi pemula? oke, cuma kembali ke pemasangnya lagi. Sebenarnya mau dia 2P, mau dia 4P atau big pot sekalipun, pemasangannya itu yang paling penting. Karena dia itu lebih cenderung teliti pemasangan daripada ada penjualan. Sebenarnya modif buat bagian pengereman tuh butuh ini nggak apa namanya saran gitu. Saran, kalau saran Jangan asal pakai oh ini gua pakai ini deh cocok deh ke motor gua gitu. Atau gua ngikutin teman gua nih cocok deh ke motor gua. Gimana? nah kembali lagi ke awal tadi, Nah, ikutin selera kita lagi. nah, benar. Jadi modif itu enggak terpaksaan. Nggak ada kata-kata paksaan atau dengerin kata orang. Walaupun gue pedagang, gue saranin juga lu belum tentu harus denger. Benar. Nah, jadi ikutin kemauan kita sendiri aja. Dilanjut dulu pengereman atas di bagian klik nih. Silahkan. Oke, Untuk Kickstarter. recommended pemula gimana? Kickstarter kembali ke konsep. Konsep Konsep. kita, permainan kita itu one color Iya. atau yang two tone. Jadi two tone itu jatuhnya dia dua warna. Ya. Dia nggak hanya blue gold, dia bisa juga gold yang chrome atau blue yang chrome, ya itu terserah, sesuaikan ke selera kitanya lagi konsep. Kalau untuk kualitas semua sama. Di bagian kemudian bagian nih bagian pemula nih ya. Untuk pemula cocok nggak nih pakai buat kayak gini PP gitu atau Kalau- mahalan buat pemula? Kalau untuk baut, kalau gue pribadi, ya, gue Iya. selama modif motor customer gue dari yang 0 sampai dia bisa jadiin motor kontes, baut finishing. Finishing Baut tahap terakhir finishing. ya. Tahap paling terakhir itu adalah finishingnya. Jadi nggak disaranin buat recommended pemula. Newbie belum masuk ke pro world, lebih ke partnya dulu. Karena Biasanya kalau pemula di VRM beli apa tuh? contohnya ya, Kalau boleh tahu. kalau contohnya paling sering di bagian spion. Spion. Spion karena itu bagian paling atas dan paling kecil. Kayak model gimana tuh spionnya? Spion kita recommended paling pakai yang karbon, dia terdiri di bawah. Awalan jadi buat pemula yaitu memakai spion. Nah contohnya seperti ini. Spek Yang model spion karbon, dan di tiang yang two-tone, ada juga yang tiang yang chrome, rainbow, dan lain-lain. Ini buat metik. Untuk Matic bisa, untuk kita Universal. Jupiter bisa, yang penting beratnya searah. Jadi dengan seharga berapa? Kalau boleh tahu di VRM ini? Untuk harga 70.000 sudah dapat untuk yang tiang two-tone. Kalau untuk yang chrome sekitar 60.000 aja. Jadi buat recommended pemula awalannya memakai spion two-tone dengan di bagian sini di karbon ya. Karbon. Dengan harga 70 sampai 60.000. jadi beda-beda ya. Beda-beda. Ini buat pemula boleh. Dilanjut. Ini udah terlalu ini ya kalau behel ya. Behel masih boleh dibilang finishing juga. Ini sih juga apa? Tahap terakhir. Selain spion, biasa pemula beli di VRM apa tuh? Jok. Tahu ayo. Jok juga. Ya. Kulit jok kayak gimana tuh? Kulit jok kita sekarang lagi musimnya tentang matang-matangan ya. Iya. Matong yang sudah dijahit sebelumnya keluar part yang masih polos, makanya sekarang banyak dari pusatnya yang udah keluarin yang model sudah jahit. Jatuhnya kita tinggal masang doang. Kalau dulu masih polos, cuma sekarang udah model jahitan. Jadi ini recommended buat pemula nih kulit jok. Yes, kalau untuk yang karbon kan udah banyak banget yang pakai. Bener Sekarang banget. lagi berahli ke yang Matang. Dengan harga berapa kalau boleh tahu? harganya 65.000 sampai kalau yang ini 70.000 rupiah. Kalau ini
dia bahannya dia kecil. Kalau ini dia labelnya lebih besar dan bordir. Jadi ini kulit jok matong custom. Yep. Dengan harga boleh 60.000. 65.000 sampai 70.000 yang ada. Jadi yang kalian buat pemula yang ingin modif motor, awalannya yang tadi spion pertama, yang kedua kulit jok. Langsung cek Instagramnya di VRM_Cilegon. ini buat pemula. Dilanjut kulit jok biasanya yang ketiga apa tuh? Shock breaker, pastinya shock breaker. Shock breaker di belakang, kalau depan Kayak semacam lebih banyak standar. shock WP. Yes, kopi WP dan juga kopi Ohlitz lainnya juga. Bisa juga. Kalau Recommended. dibilang paling banyak sih kopi WP. Buat pemula di sini. Ya. Nih. Kalau buat tameng-tameng kita gimana? Tameng knalpot, biasanya dia incernya knalpot dulu. Nah, setelah dia udah ganti knalpot Suzuki rata-rata Iya rata-rata biasanya. ganti ke tameng jammer. Contohnya kalau kita pakai di beat. Kalau untuk Scoopy dia juga ada jammer dari Scoopy-nya. Mio juga ada, Nuvo pun ada, Huawei pun ada. Universal. Yes, untuk Mio pun ada. Jadi dibahas, jadi buat recommended pemula tadi udah dijelasin. Yang pertama kita pakai kulit jok matang dengan harga 60.000. Dilanjut tadi spion dengan harga berapa? 6570. 6570 dengan batang piton dan di itu karbonnya. Yes. Di bagian belakang kaca. Dilanjut di bagian disnya buat pemula yang paling recommended banget ya buat modif awalan. Kenapa dapat disnya? Dis kembali ke budget. Kalau seandainya dia pakai kaliper standar, berarti dia harus pakai ukuran yang standar. Nah, Otomatis dia harus pakai kopi finishing. Nah, dan itu dia untuk ukuran di standar. Kalau dia punya budget lebih, dia akan pakai ukuran 220 mm dan dia harus beli bracket untuk kalipernya. beda harga, beda ukuran, sama beda merek juga ya? Betul. Jadi buat cocok harian yang mana tuh buat pemula? Harian kalau untuk disc hampir keseluruhan cocok. Cocok. Ya. Di bagian di sudah, bagian pengereman baunya apa sudah, dilanjut tameng muda, Selang rem mungkin. selang rem mungkin recommended nggak buat pemula? Selang rem boleh dibilang kalau lu mau safety ambil yang non PSI. Kalau yang PSI kembali lagi ke pemasangnya. Banyak dari kasus PSI bocor atau gagal itu dari pemasangan. Jadi kembali ke pemasangannya lagi. Harus benar-benar safety kan? Iya. Memperhatikan selang dari selang rem juga. Iya, karena selang rem dari sananya boleh dibilang layak pakai, kembali ke pemasangan. Langsung buat cocok awalan recommended pemula nih buat modif. Kita perlu standar nggak? Standar 1, standar 2? Standar Variasi. 1, standar 2 biasanya diwajibkan karena itu boleh dibilang salah satu benda yang boleh bilang paling penting juga di dunia modifikasi. Standar 1 di sini recommended yang paling buat pemula apa? Merek. Kalau yang TH kan untuk merek sekarang pastinya kita pilih STH. TH. Oh itu Yang pasti. lumayan. Dan dia punya kualitas kalau untuk STH. Tapi sekarang untuk STH-nya lagi kosong. Kita paling ready-nya change dan paint. Itu untuk standar 1. Standar 1 dengan dua ukuran ring 14 dan ukuran ring 17. Dilanjut handbrake perlu nggak tuh untuk pemula? Handbrake adalah barang yang paling lumrah diganti. Belum. Paling lumrah. Oke, ini untuk pemula jangan ya. Plat nomor Thailand tidak recommended. Sebentar ya. Ya di video kali ini berfokus soal konten Gearbox di VRM Speedshop. Terima kasih banyak untuk salah satu pemilik ownernya yang udah Thank you. izinin untuk konten Gearbox di video kali ini. Terima kasih banyak dengan A. Ayo, thank you. Bisa kalian yang ingin membeli part-part aksesoris yaitu seputar modifikasi atau part-partnya itu bisa cek langsung Instagramnya di mana? VRM_Cilegon. Di Instagram kan. Jadi VRM itu cabangnya ini yang keberapa nih? Ini yang ketiga. Yang ketiga cabangnya.
Yang paling pertama di Jakarta, yang kedua di Serang, dan Serang. yang sekarang di Cilegon. Cilegon. Di Cilegon ini ada alamatnya, boleh dikasih tahu alamat tadi? Di Jerang sebelum pertigaan Perumnas. Rumnas. Oke. Gak jauh dari situ ya? Iya, Ya. nggak jauh. Oke, untuk kalian warga Cilegon yang ingin mampir di PRM Speed Shop, kalian bisa langsung cek Instagram